Halo, halo, halo. Selamat pagi dan selamat sore bagi para mahasiswa FEB Udin sekalian. Kita kembali lagi di video kedua yang masih mengulas terkait dengan materi reksadana. Ya, walaupun video yang pertama itu sudah mengcover semua materi inti, kita akan mengcover materi ekstra ya, yaitu kita akan membahas jenis-jenis investasi lainnya yang mirip dengan reksadana. Nah, semirip apa sih dengan reksadana tapi kok tidak bisa dikategorikan sebagai reksadana? Nah, mari kita lihat ya beberapa jenisnya. Yang pertama adalah reksadana terproteksi. Nah, ini secara sekilas ya, kata-kata reksadana terproteksi ini sudah muncul di video yang pertama ya, seenggaknya di 2 slide. Yaitu slide tentang sejarah reksadana ya, sekarang reksadana terproteksi itu sudah ada sekitar ribuan ya, ribuan jumlahnya. Terus kemudian penempatan reksadana terproteksi dalam risk return spectrum ya, di mana dia itu lebih beresiko daripada RTPU, tapi dia lebih lebih menawarkan pertumbuhan aset yang lebih bagus dibanding RTPU. Tetapi meskipun demikian masih di bawahnya RTPT. Oke, lah terus RD terproteksi itu apaan sih? Nah, RDT ya itu dikenal juga dengan yang namanya CPF atau di luar negeri disebut sebagai Capital Protected Fund. Nah, namanya aja Capital Protected Fund. Fund dana, protected dilindungi ya. Nah, kapital berarti adalah ya modalnya. Jadi modal yang dilindungi 100% di skema yang mirip dengan reksadana. Ya, jadi ini adalah merupakan jenis reksadana yang memberikan proteksi atas 100% nilai investasi awal apabila pemegang unit penyertaan memegang reksadana tersebut hingga tanggal jatuh tempo. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa kemiripan ya, kemiripan prinsip ya, kemiripan prinsip dengan obligasi. Nah, itu tidak salah ya, karena berdasarkan praktik saya ya, saya yang pernah invest reksadana terproteksi itu saya klausulnya itu adalah jaminannya adalah aset-aset dari Bank BRI, dan ternyata jaminan aset Bank BRI itu sama saja dengan kita membeli obligasi, jadi obligasi korporasi gitu loh. Nah, waktu itu minimumnya kalau misalnya kita mau beli obligasi secara langsung ya, ke obligasinya BRI waktu itu ya yang saya beli itu. Kalau misalnya kita beli obligasi langsungnya itu butuh minimal tuh 100 juta. Nah, tetapi dengan model reksadana ya, reksadana terproteksi di mana underlying asetnya adalah obligasi dari BRI, waktu itu saya cukup mengeluarkan uang 20 juta. Ya, dari normalnya saya harus keluar uang 100 juta, saya hanya keluar uang 20 juta. Nah, 80 jutanya kemana Pak? 80 jutanya itu nanti akan dikumpulkan dari para yaitu klien atau nasabah dari Bank BNI yang waktu itu saya daftar untuk beli RJ terproteksi itu Bank BNI waktu itu. Ya siapa aja Pak, ya embuh ya. Intinya bank tinggal nyari 4 orang lagi dan itu istilahnya bisa jadi satu kontrak yang utuh meskipun kepemilikan kontraknya dipecah-pecah gitu. Jadi saya menerima kupon obligasinya dan saya setelah 5 tahun kemudian saya menerima uang saya kembali gitu. Jadi secara sederhananya itu kayak reksadana terproteksi itu kayak kita itu beli obligasi, tetapi karena kita miskin ya, kita tuh nggak bisa beli obligasi korporasi yang gede-gede amat, makanya jumlahnya di-cut. Caranya nge-cut dengan setuju dengan reksadana seperti itu ya. Dan secara periodik reksadana terproteksi juga melakukan pembagian hasil investasi dalam bentuk dividen ya. Nah, secara kebijakan reksadana terproteksi pada dasarnya hampir sama dengan reksadana pendapat tetap ya. Perbedaannya terletak pada cara mekanisme pengelolaannya. Jadi kalau reksadana pendapat tetap ya, itu kan mengelolanya secara aktif dan jika diperlukan bisa melakukan jual beli pada obligasi yang memang sifatnya adalah bisa diperjualbelikan. Tetapi ya, manajer investasi reksadana terproteksi itu hanya membeli surat utang dan menahannya sampai jauh tempo. Karena seringkali obligasi-obligasi yang ada yang dibeli mereka itu 100%
itu merupakan jenis obligasi yang tidak dapat diperjualbelikan. Nah, karena mekanisme pengelolaan dengan cara membeli surat utang dan memegangnya hingga jatuh tempo itulah, maka istilah proteksi terhadap investasi awal dapat dilakukan. Dan itu sendiri menjustifikasi kenapa namanya reksadana terproteksi. Dan tentu saja ya dengan catatan bahwa perusahaan yang menerbitkan surat utang yang dibeli oleh manajer investasi tersebut itu tidak mengalami gagal bayar. Ya makanya waktu itu di antara semua banyak pilihan ya karena saya tahunya Bank BRI itu bank bagus, ya nggak ada catatan-catatan yang buruk tentang itu dalam hal keuangannya maupun dalam hal manajemennya, ya nggak ada penipuan atau gimana dalam internal. Ya udah, ya saya akhirnya beli RD terproteksi itu, ya, dan ya setiap bulan terima hasilnya. Nah, pertanyaannya adalah gimana kalau ternyata resiko gagal bayar terjadi, Pak? Nah, caranya ya intinya ya ini sih, tetap aja investor ya. Investor tetap saja bisa kehilangan pendapatan dividen dan atau nilai awal investasinya. Jadi tetap aja ya, sekali lagi tolong benar-benar ketika beli reksadana terproteksi harus benar-benar paham juga terkait dengan underlying aset ya, underlying aset yang menjadi fondasi reksadana tersebut. Ya, jadi jangan asal beli mentang-mentang ada kata-kata terproteksi ya. Salah-salah ternyata belinya perusahaan yang abal-abal gitu. Nah, karakteristik dan reksadana terproteksi oleh karena itu ya, yang pertama adalah masa dan unit terbatas. Jadi maksimal itu 120 hari kerja. Tuh. Nah, beda dengan RDPT ya, RDPT. Beda dengan RDPT. Jadi RDPT ya, ini kan dimirip-miripkan dengan RDPT. Tapi kalau RDPT ya itu biasanya ya kalau misalkan buka aplikasi ya bibit tanam duit, kemudian kalian mau beli reksadana pendapatan tetap, ya udah kan tinggal beli aja, dan itu tidak ada yang namanya masa penawaran, masa apa gitu. Dan tidak dibatasi unitnya berapa. Nah, sementara kalau misalnya kalian ke bank ya tanya, "Bu atau Mas, ini ada reksadana terproteksi apa enggak?" Ada beberapa, kamu harus tanya, "Ini tinggal berapa hari lagi, Mas?" Jadi masa penawarannya tinggal berapa hari lagi dan masih ada unit berapa. Gitu. Ya. Terus yang kedua ada jatuh tempo. Ini juga beda ya, yang membedakan dengan RTPT. Kalau reksadana pendapatan tetap atau reksadana yang lainnya juga pada umumnya yang akan kalian hadapi, ya, itu ya nggak ada jatuh tempo. Artinya mau ditahan sampai sehari bisa, setahun bisa, sampai mati bisa, ya, sampai diwariskan bisa. Itu bisa diwariskan loh reksadana itu, ya. Bibit hidup prima sudah ada apa namanya semacam fitur untuk em, fitur yang bisa membuat kalian tuh langsung apa ya istilahnya, kayak langsung menunjuk bahwa kalau aku meninggal terjadi apa-apa, ini semua kekayaan yang ada di reksadana ini akan masuk ke siapa, itu ada, sudah ada. Ya, tapi kalau reksadana terproteksi itu ada jatuh temponya. Nah, ya umumnya tanggal pembubaran reksadana terproteksi itu bersamaan atau selisih berapa hari dengan tanggal jatuh tempo surat utangnya. Jadi waktu itu saya beli apa namanya RT terproteksi, underlying asetnya adalah obligasi BRI. Obligasi BRI jatuh temponya adalah 5 tahun kemudian. Ya udah, artinya saya ya kalau beli RT terproteksi itu ya saya akan tunggu 5 tahun. Nah, 5 tahun itu baru duitnya balik. Seperti itu. Terus kemudian ada indikasi return. Jadi reksadana terproteksi itu secara hukum dan secara hitam di atas putih ya, itu diperbolehkan oleh OJK, ya sekali lagi diperbolehkan untuk memberikan indikasi atau perkiraan imbal hasil atau return. Hal ini berbeda jika kalian belinya ya RDPU, RDPT, RDC, atau RDS. Mereka itu paling pol hanya diperbolehkan untuk memberikan gambaran historis. Jadi misalnya reksadana ini setahun terakhir tumbuh sekian. Reksadana ini 5 tahun terakhir tumbuhnya sekian persen. Kayak gitu. Tetapi dilarang memberikan indikasi atau perkiraan imbal hasil yang
seperti seolah tuh kayak kayak menjanjikan gitu loh. Jadi menjanjikan iming bahwa ini pasti akan diterima. Ya, itu nggak boleh. Tapi kalau reksadana terproteksi boleh. Ya, dan itulah kenapa ya dalam beberapa kasus ya, kalau di tahun ini ada kasusnya Minapadi Investama ya, itu secara klausul di prospektusnya itu mereka memberikan indikasi atau perkiraan imbal hasil. Dan ketika ada yang ngadu ke OJK, OJK langsung ngomong, kamu bawa stop. Nah, sekedar itu langsung semua reksadana stop, pling, membeku. Wah, ketika dibuka yang terlanjur apa namanya nanam modal di situ, baik yang kondisinya masih untung maupun sedang rugi merah gitu, ngamuk. Itu benar-benar keterlaluan itu. Artinya tuh nggak boleh tuh sebenarnya manajer investasi kayak gitu tuh dalam prospektusnya itu ketika nawarkannya reksadana yang biasa ya, RDPU, RDPT, RDC, RDS itu sampai ya memberikan indikasi atau perkiraan imbal hasil itu nggak boleh. Yang diperbolehkan tuh hanya reksadana terproteksi itu. Nah, biasanya besaran indikasi return ini diperoleh dari bunga atau kupon surat utang setelah dikurangi dengan faktor biaya dan pajak. Nah, ini sendiri yang juga menyebabkan kadang-kadang orang ketika sudah tahu bahwa ternyata transportasi itu masih harus bayar biaya, fee, pajak, wah langsung mundur biasanya, langsung balik ke RDPT biasanya gitu. Ya, tapi untuk orang-orang kaya nggak usah terlalu masalah tentang pajak, ya cenderungnya ke reksadana terproteksi ketimbang RDPT seperti itu. Ya, kayak gitu. Resikonya apa sih investasi di reksadana terproteksi? Ya, satu adalah turunnya harga obligasi akibat penerbit obligasi gagal melunasi utang obligasi. Terus yang kedua, ya meskipun investor itu diharapkan menahannya sampai jauh tempo, tapi juga tidak ada yang bisa melarang investor mencairkan dana investasi sebelum jauh tempo. Nah, permasalahannya adalah yang dijanjikan uang 100% kembali itu kan kalau nunggu sampai bubar, istilahnya kan gitu. Ya kan? Tapi kalau misalnya nekat, ya misalnya jauh temponya 5 tahun, tapi tahun ketiga udah nggak tahan mau dicairkan, siap-siap aja nanti bakal dikasih tahu, Pak, sekarang harga obligasinya itu di bawah harga pembelian. Dalam artian kalau dengan bahasa minggu lalu ya, di valuasi obligasi, harga nominalnya sekarang itu lebih gede daripada harga pasarnya atau harga pasarnya lebih kecil dibanding harga nominalnya. Ya kalau dijual ya rugi loh. Ya itu. Terus kemudian pergerakan aset lain selain obligasi seperti pasar uang dan saham sehingga nilai imbal balik obligasi tergantung dari unsur lain tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya itu terkait dengan yang namanya exchange traded fund. Nah ini ETF itu adalah sesuatu yang di masa saya kuliah itu sangat asing. Kayak itu makanan yang cuma ada di negara-negara macam Amerika apa Eropa. Ya. Bahkan ketika saya kuliah di Jepang sekalipun tahun 2015 yang namanya ETF di Indonesia tuh waduh. Ya, langka banget. Ya cuma ada satu apa dua itu pun di Indo Primer aja waktu itu. Ya, tapi sekarang wis kotak pating telecek es. Ya. Jadi kalian tuh hidup hidup di era dimana apa namanya OJK dan apa namanya BI itu sedang lagi gencar-gencarnya untuk mempromosikan ETF ketimbang reksadana. Karena reksadana itu udah kebentuk sebenarnya. Komunitas-komunitasnya udah kebentuk di luar gitu loh. Maka kadang-kadang tuh mereka merasa bahwa ini nggak perlu dibina. Nah sekarang ETF yang harus di endorse seperti itu. Ya, nah ETF itu apaan sih? Ya, ETF itu merupakan satu bentuk reksadana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif. Ya, jadi nyaris sama dengan reksadana. Ya, nah tetapi ya ETF ya itu merupakan tipe sekuritas yang meliputi sekuritas-sekuritas lain seperti saham dan kerap mereka ETF ya itu ngecopas gitu loh. Ngecopas atau bahasa bahasa sopannya adalah melacak atau mengikuti gerak fluktuasi underlying asetnya. Ya, dan seringkali underlying asetnya itu adalah sebuah indeks atau subindeks. Gitu. Jadi, ya, kalau misalnya, wah, kenapa kok aku harus beli saham, harus apa namanya memilih-milih perusahaan? Karena bisa nggak sih aku beli pasar sahamnya? Ya, jawaban singkatnya adalah bisa.
Bisa, kalau kamu mau beli pasar-pasar saham ini bisa aja. Ada ETF ya. Ya ETF tergantung ETF IHSG ini bisa, ETF LQ45 bisa, ETF mungkin indeks syariah bisa, ETF indeks misalnya Serikahati bisa, ETF indeks infrastruktur bisa, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Jadi dalam banyak hal yang prinsip ya, secara prinsipal, ETF itu mirip sekilas seperti reksadana. Namun, ya, bedanya adalah ETF ini tidak bisa kita beli di apart semacam kayak gitu. Ya. Tapi ETF ini justru terdaftarnya di bursa saham. Jadi bukan bukan apa namanya terdaftar di OJK atas nama manajer investasi, bukan. Tetapi ETF itu terdaftar di BEI, Bursa Efek Indonesia atas nama manajer investasi. Sehingga aktivitas jual beli ETF itu nggak sama dengan reksadana yang kita tahu. Ya, yang istilahnya harus ada batas jam 1 siang, terus NAV-nya harus dihitung dulu sehingga apa namanya baru terima D+2 kayak gitu. Enggak, ETF karena dia tuh ngelantainya di bursa saham, ya, maka aktivitas jual beli ETF itu dilakukan secara real time dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore, mirip seperti perdagangan saham biasa. Jadi dengan kata lain, ETF itu merupakan penggabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. Nah, jadi skemanya ya ini kalau saya copas dari apa IDX ya, websitenya apa bursa saham kita, itu penjelasan tentang ETF itu seperti ini ya. Pengelolaan diversifikasi portofolionya itu reksadana ya, tetapi dia ya diperdagangkan di bursa saham sehingga sifatnya itu seperti saham. Nah, oleh karena itu, kalian akan lebih sering menjumpai ETF di pasar saham ketimbang pasar reksadana. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa poin perbedaannya ya. Misalnya reksadana saham ya itu perdagangannya melalui ya namanya reksadana ya. Berarti bisa lewat manajer investasi atau apart agen penjual reksadana. Kalau ETF itu biasanya dealer partisipan di pasar primer atau broker manapun di pasar sekunder. Kemudian minimum pembelian reksadana saham ya ini 1 unit atau sesuai kontrak. Ya misalnya ya kalau reksadana saham mungkin ada yang 10.000, ada yang 25.000, ada yang 50.000, ada yang minimum 100.000 rupiah gitu. Ya seperti itu. Nah kalau ETF ya itu ketika masih di pasar primer ya kalau kita mau beli kita harus belinya minimal 1.000 lot atau 100.000 unit. Terus untuk pasar sekunder baru 1 lot 100 unit. Jadi mirip banget, nyaris mirip banget dengan pasar sekunder dan pasar primer dan pasar sekunder dari saham malah mirip banget. Biaya transaksinya kalau reksadana saham gimana? Ya berarti biaya pembelian dan penjualan kembali umumnya ya biasanya 1-3%. Tapi kalau exchange rate fund sesuai dengan kontraknya dengan broker gitu loh. Broker fee atau komisi broker. Resiko transaksinya gimana? Nah, kalau reksadana saham, resiko manajer investasi dari pengelolaan portofolionya. Sementara kalau ETF itu dapat dikontrol bahkan lebih rendah. Karena transaksi jual beli ETF dapat dilakukan setiap saat selama jam bursa berlangsung. Ya. Terus NAV-nya gimana? Kalau reksadana saham berarti ya dilakukan 1 kali setelah penutupan jam perdagangan di BI. Jadi order diterima paling lambat jam 1, kemudian diproses jam 5, kemudian diserahkan hari berikutnya atau mungkin 2 hari lagi. Tapi kalau ETF ya namanya aja secara real time di bursa, maka perhitungannya indikasinya dilakukan setiap saat antara jam 9 sampai jam 4 sore. Terserah jam berapapun yang penting pada saat jam bursa. Harganya kalau reksadana saham ditentukan pada akhir hari jam 5 tadi ya, exchange fund real time. Reksadana saham underlying-nya apa? Saham. Kalau ETF apa? Indeks yang jadi acuannya. Terus settlement date-nya berapa? Nah, kalau saham, ya reksadana saham itu T plus 7, 7 hari setelah transaksi dilakukan. Sementara kalau ETF itu T plus 2, 2 hari setelah transaksi dilakukan. Mirip dengan saham. Ya. Kemudian apakah di reksadana saham ada dealer partisipan? Tidak ada. Artinya ini antara kita dengan manajer investasi yang difasilitasi oleh apart. Ya, tapi nggak ada yang namanya dealer. Nggak ada yang mewakili kita untuk nego atau gimana gitu.
Sementara kalau ETF karena sama dengan saham, maka di lantai bursa di Jakarta itu pasti ada dealer partisipannya. Itu. Nah, keuntungan berinvestasi di ETF itu apa saja ya? Yang pertama ya mudah dan fleksibel ya. Jadi ya karena kita tahu sifatnya kayak saham ya intinya ya mau beli jam 9 jual jam 3 itu nggak apa-apa gitu loh. Ya. Terus kemudian rendah biaya dan resiko ya karena dibandingkan dengan reksadana manajemen fee dalam artian itu komisi ya istilahnya komisi broker itu bisa lebih rendah dibanding reksadana. Ya, asal kalian tahu ya misalnya ya. Misalnya reksadana saham itu misalnya 1-3% kan tadi kan. Terus misal dibandingkan aja deh. Dibandingkan dengan kalau misalnya kita jual beli saham tapi misalnya kita tuh di Indo Primer Securities seperti punya saya Indo Primer itu 0,19 dan 0,19% dan 0,29%. Apakah lebih dari 1%? Enggak, itu masih 0, ya. Apakah ETF itu juga ngikuti dengan saham, Pak? Ya sama. Karena kan sifatnya diperdagangkan di bursa. Maka brokernya ya podo, maka fee ya podo. Nah, ini tadi salah satu contohnya. Saya mencontohkan dari kasus saya sendiri. Tuh. Kemudian biaya transaksi ETF di pasar sekunder sesuai dengan komisi broker inilah ya. Resiko rendah karena likuiditas terjamin. Ya mestilah. Dalam artian tuh kalau ngerti ETF yang mau kamu beli itu apa dan cocok dengan keinginanmu dan tujuanmu, ya risikonya rendah. Kalau masalah likuiditas gampang ya, asalkan jam bursa buka bisa dijual. Terus cakupannya luas. Jadi dengan memiliki satu unit ETF itu sebenarnya kalian itu sudah memiliki puluhan saham-saham unggulan ya. Sementara ETF yang ditawarkan ya juga variatif tergantung produknya itu ngopi paste apa namanya kinerja dari indeks apa gitu. Nah, kemudian transparan ya. Informasi mengenai ETF dan saham itu sebenarnya juga dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Ya walaupun tergantung juga orangnya apakah minat di ETF apa enggak. Sehingga ketika pakai smartphone-nya yang dicari adalah tentang ETF apa enggak. Kelemahannya apa? Ya, yang pertama ETF tetap rawan ya terhadap fluktuasi harga saham. Yo mestilah ya namanya indeks ya. Dalam artian meskipun dia mengcopy indeks, tapi kan indeks yang dia copy itu adalah indeks yang di dalamnya adalah para emiten saham. Ya, maka fluktuasi harga saham juga akan mempengaruhi ETF. Ya. Ya, terus harga saham dipengaruhi apa? Ya, misalnya faktor ekonomi makro seperti suku bunga dan nilai tukar atau bahkan ya dari internalnya sendiri kadang-kadang. Dan ETF juga dipengaruhi juga oleh stabilitas politik, ya. Ya karena misalnya ya event sekarang aja deh seperti Biden lawan Trump gitu deh. Ya karena ada efek Biden kayak lagi unggul atas Trump, ya pasar saham lagi bergairah, pada optimis gitu loh. Nah, ketika pasar saham optimis, indeksnya pada naik, lah karena indeksnya naik, maka ETF-nya kan juga bisa naik. Tapi kalau ternyata yang menang Trump gimana? Ya udah mungkin nanti kan turun juga gitu loh. Ya. Terus investor tidak dapat memilih saham. Jadi investor kalau mau investasi di saham langsung kan bisa milih saham. Tapi kalau investor itu milihnya ETF, ya ETF, dia nggak akan bisa milih saham. Dia hanya akan pasrah uangnya akan dipakai oleh manajer investasinya untuk beli apa itu. Ya. Terus kemudian investor tidak dapat menentukan pada harga yang diinginkan. Ya mestilah karena kan kamu kan lewat dealer soalnya. Karena kalau lewat dealer kamu nggak bisa secara bebas menentukan kamu bakal deal di mana seperti itu. Tuh ya. Nah, mungkin para investor mungkin akan cocok memilih produk ETF bila memiliki setidaknya dua tujuan, ya. Yang pertama ya namanya aja indeks ya. Indeks kan terdiri dari banyak saham. Sementara prinsip diversifikasi jangan menaruh telur di satu keranjang. Kalaupun telurnya sama-sama telur saham, ya paling enggak ya telur sahamnya itu di keranjang-keranjang beda-beda. Ya, dengan melacak atau mengikuti indeks saham tertentu sama aja dengan membeli semua saham dalam indeks tersebut. Ya, dan saja yang diharapkan adalah saham-saham berkualitas. Dan kemudian kalau misalnya mempertimbangkan fleksibilitas, mungkin ETF ini akan cocok buat kalian. Yaitu apa? ETF itu memiliki fleksibilitas jual beli yang tinggi. Lainnya perdagangan saham biasa selama jam bursa masih berlangsung. Oke, terus selanjutnya ya di samping reksadana terproteksi, di samping ETF, ini ada satu lagi ya yang benar-benar sangat asing karena di pasar saham Indonesia itu pun hanya ada satu produknya.
Tetapi di negara lain itu sudah ramai sejak tahun 1960. Kita benar-benar ketinggalan 50 tahunan. 60 tahunan bahkan istilahnya. Gila. Ya. 60 tahun tuh baru punya satu yang namanya dana investasi real estate. Ya. Ini pun saya juga baru tahu istilah ini sekitar tahun 2014. Itu pun yang ngasih tahu saya itu ya dosen dari Jepang. Ya, karena di Indonesia tuh nggak ada, sama sekali nggak ada bentuk kayak gini waktu itu. Taunya raid jadi tugas, bingung aku. Apa ini? Kok bukan kayak reksadana atau gimana? Ya nggak ada contoh kasusnya real, aku ya bingung waktu ngerjain tugas itu ini di Jepang, tapi waktu itu kelompoknya ini sama orang Swiss sama orang Italia juga, jadinya mereka tahu tentang rate ya. Habis itu diajari saya sama teman-teman saya waktu itu ya. Nah, rate ya atau real estate investment trust itu merupakan salah satu sarana investasi baru yang secara hukum di Indonesia itu dimasukkan dalam bentuk kontrak investasi kolektif. Ya, jadi ini berdasarkan POJK nomor 64 ya, POJK 4 tahun 2017 yang berlaku sejak 22 Desember 2017. Ya, maka dengan demikian kalian tahu kan alasan kenapa kita baru punya satu. Lawang baru disetujui aja tahun 2017. Dire itu diartikan sebagai kumpulan uang pemodal yang oleh perusahaan investasi itu akan diinvestasikan ke bentuk aset properti, baik fisik maupun non fisik seperti membeli saham atau obligasi perusahaan properti. Jadi intinya gini, um, jadi membeli dire ya itu sedikit berbeda kalau kamu itu beli saham dari perusahaan yang bergerak di bidang properti. Misalnya ya, kamu beli sahamnya perusahaan Ciputra, ya, nanti kamu itu akan dianggap sebagai pemilik perusahaan Ciputra. Oke. Bedanya dengan dire adalah kalau kamu beli dire di pasar saham, maka sebenarnya kamu membeli kepemilikan dari sebuah aset properti. Jadi anggap aja sebuah gedung ya, sebuah mall atau mungkin apartemen ya, di mana masing-masing unit tersebut itu bisa dipecah-pecah menjadi kepemilikan saham. Atau ibarat kata ya, dire itu adalah bentuk modern dari skema seperti ini. Misalnya ya, misalnya kamu punya 5 teman. Ya, 5 teman ini punya rencana investasi kos-kosan. Kos-kosan di daerah Tembalang misalnya. Butuh dana berapa? 500 juta. Ya udah, masing-masing kumpulin 100 juta. Ya, kan 100 juta kali 5 adalah 500 juta. Ya, terus kemudian si A dapat berarti karena dia nyumbangin 100 juta, maka dia dapat 20%. Si B juga sama, 100 juta, 20, berarti dia dapat 20%. Nah, artinya kan seolah-olah gedungnya itu satu, tetapi dimiliki oleh banyak orang. Berarti banyak orang itu, 5 orang itu adalah pemegang saham dari gedung tersebut. Mudeng, mudeng ya. Nah, dire ini itu prinsipnya sama seperti itu, tetapi mekanismenya mengikuti mekanisme perdagangan saham. Gitu. Ya. Jadi prinsipnya seperti itu, ya. Mekanisme perdagangannya ya itu seperti saham, tetapi ya bentuknya secara hukum itu adalah kontrak investasi kolektif, di mana kontrak investasi kolektif itu sama saja dengan reksadana. Ya kalau dari contoh yang saya berikan tadi ya, 500 juta untuk bangun kos-kosan, terus masing-masing orang ditarik 100 juta, kan sama aja seperti mengumpulkan dana kan? Mengumpulkan dana dari 5 masyarakat, ya 5 orang masyarakat, kemudian akan digunakan untuk membeli sebuah aset yang namanya kos-kosan. Seperti itu. Ya, cuma ini bukan reksadana. Karena di sini artinya kita membeli saham dari gedung tersebut. Jadi kita bukan beli saham dari perusahaannya, tapi kita beli saham dari properti tersebut langsung. Gitu. Ya.
Oke, nah terus instrumen dire ini ya itu memiliki beberapa hal yang sangat unik dan mungkin ini bisa menjadi ketertarikan untuk kalian. Kalau misalnya kalian masih takut investasi di saham. Ya, satu, ya. Instrumen dire ini memiliki kewajiban untuk menginvestasikan minimal 80% dana kelolaannya ke properti, di mana 50%-nya itu harus berbentuk aset real estate langsung. Ya, jadi kalau misalnya ya terkumpul dana misalnya berapa miliar, nah nanti 80%-nya itu harus berbentuk properti. 20%-nya kemana Pak? Ya monggo, silakan. Ke pasar uang boleh, didepositikan boleh, nggak apa-apa. Ya, karena kan ini pakai asas kontrak investasi kolektif masalahnya. Itu. Ya, tapi ya 50% dari 80%-nya berarti kan 40%-nya kan berarti kan. 50% dari 80%-nya itu harus berbentuk aset real estate langsung. Jadi macam kayak bangunan dalam tahap konstruksi atau bangunan tanah kosong itu tidak boleh dimasukkan ke dalam diri. Yang boleh dimasukkan ke dalam diri adalah aset-aset yang memang sudah berjalan, sudah punya cash flow, arus kas. Ya. Contohnya apa, Pak? Ya, nanti ada contohnya. Ya, hal ini membuat diri akan memiliki sifat operasional seperti reksadana. Namun, dari sudut pandang investor, diri dapat diperjualbelikan di pasar modal secara real time seperti saham. Tidak seperti reksadana yang memiliki patokan jam satu setiap harinya. Oke. Nah, untuk saat ini anggap saja diri ini adalah tanda kutip reksadana yang memiliki underlying aset properti fisik. Karena diri yang ada di pasar modal Indonesia saat ini murni underlying asetnya adalah properti fisik. Ya, nah penerbitan diri di Indonesia juga terbilang masih sepi ketimbang dengan KIK jenis lainnya. Sampai saat ini baru ada 3 produk. Ya, tadi saya bilang 1 produk karena waktu saya nulis materi ini ya masih ada 3. Tapi sekarang tinggal 1. Ya, kok bisa Pak? Ya, ini karena pandemik. Ya, coba lihat deh asetnya nih, misalnya XCID. Ya, dari PT Cipta Dana Asset Management, aset portofolionya adalah Solo Green Mall. Jadi di kota Solo ada yang namanya Solo Green Mall. Nah, Solo Green Mall itu menjadi underlying aset dari ini, dire ini, XID. Nah, kebetulan saya punya ini. Saya punya saham di XID. Jadi kalau kalian main ke Solo Green Mall, jangan lupa bahwa saya termasuk salah satu pemilik dari Solo Green Mall itu berarti. Ya, ya keren-kerenannya doang sih, tapi nggak apa-apa kan ya gitu loh. Terus kemudian XCIS ya itu juga dari PT Cipta Dana Asset Management dengan aset portofolio Hotel Pajajaran Suites. Terus XSPI dari PT Sinarmas Asset Management dengan aset portofolio Plaza Indonesia. Nah, ini yang masih bertahan. Kenapa? Karena Solo dan Green Mall. Ya, coba kalian cek aja deh sekarang di Solo Green Mall atau orang-orang Solo. Apakah sana PSBB-nya seketat Jakarta? Apakah orang-orangnya tidak ke Green Mall tersebut atau jangan-jangan selama masa pandemi ini cuma sekitar 3 atau 4 bulan habis itu malah nge-mall. Udah gitu aja deh. Ya. Terus SES, kenapa kok sekarang udah nggak ada? Dalam artian dilikuidasi. Ya, dilikuidasi kemudian asetnya itu akan dijual terus kemudian dibagi-bagikan ke para pemegang sahamnya Dire ini. Ya namanya aja hotel. Kamu tahu sendiri lah ya di apa namanya di masa pandemi ini kan yang paling terpukul kan wisata ya, wisata dan hotel. Ya wajar kalau mereka nggak ada pemasukan dari para tenennya atau dari para apa namanya apa pengunjung hotel ya. Terus kemudian XSPI ya Plaza Indonesia ya kan tahu sendiri Jakarta kayak gimana gitu loh. Ya, Jakarta sendiri udah terlalu banyak mall ya kan, terlalu banyak mall, terlalu banyak saingannya, udah gitu PSBB-nya keseringan lagi. Gimana itu? Wajar kalau akhirnya dibubarkan, kemudian dilikuidasi, kemudian duitnya dibagi-bagiin ke para investor. Ya, at least balik model. Kalau saya lihat ya, XIS sama XSPI dari koran-koran itu ya, atau dari komunitas investor ya, itu nggak rugi kok investor. Ya, karena paling nggak saham-saham milik mereka dijual, dibeli kembali dengan harga yang pantas kok. Ya, karena itu hasil dari apa namanya penjualan aset-asetnya. Tapi saya tetap megang inilah XID. Dan saya benar-benar nggak menyesal kenal dengan diri. Kenapa? Karena ada beberapa keuntungan dari diri. Ini satu nih ya, keuntungan berinvestasi di diri.
Jadi gini, properti tersebut ya itu sudah ditetapkan bahwa kalau dia ya mencetak laba bersih ya misalnya berapa ratus juta atau berapa miliar gitu ya, itu minimal, ini saya bilang minimal loh ya, minimal 90% dari laba bersih ya hasil sewa properti yang jadi underlying aset dire itu wajib dibagikan sebagai dividen. Nih, kata kuncinya wajib dibagikan sebagai dividen. Padahal kalian tahu ya ketika belajar valuasi saham maupun saham secara apa kulitnya, yang namanya saham itu kalau bagi dividen kan nggak pasti. Kalau rugi nggak bagi, ya kalau untung nggak, kadang-kadang juga bisa dibagi, kadang-kadang juga nggak dibagi sama sekali. Kalau dibagi, kita harus mikir payout rasionya berapa. Nah, kalau di dire udah jelas payout rasionya minimal 90%. Ya, dan itu wajib dibagikan sebagai dividen. Wajib. Jadi, ya, investasi di saham di dire itu ya di ya saham yang reksadana gitu, saham yang reksadana macam dire ini itu merupakan salah satu alternatif passive income. Ya, passive income yang bisa diandalkan. Kemudian, pembagian dividen dire itu bersifat wajib diberikan 3 bulan sekali. Ya, jadi bulan Maret, kemudian bulan Juli, kemudian bulan September, dan kemudian bulan Desember. Yaitu kalau kita mulai Januari sih ya. Cuma di sini untuk SID yang saya punya itu terakhir kali bagikan itu tanggal 2 kemarin. Ya, jadi tanggal 2 kemarin saya barusan passive income ya, ongkang kaki dapat duit dari Solo Green Mall tuh. Ya, berarti tinggalnya sekitar aja 3 bulan. Ya, November berarti bulan ke-8 Agustus. Ya, habis itu Mei, habis itu Februari. Itu 4. Jadi 4 kali dalam setahun saya dapat passive income dari sini. Nah, kemudian dividen dari dire, yaitu tidak dikenakan pajak penghasilan. Ya, jadi kamu dapat apa? Kamu pasti dapat dividen. Terus dividennya dibagikan tuh 4 kali dalam setahun, ya. Terus ndak bayar pajak penghasilan sama sekali. Padahal ya dividen ya sebelum Omnibus Law berlaku itu masih dikenakan pajak dividen sebesar 10%. Terutama untuk ya kita-kita yang masih kroco kayak gini gitu loh. Masih kroco kayak gini bukan kayak seperti apa namanya orang-orang terkait di Indonesia yang memiliki saham ini lebih dari 20%, mereka mah kalau kalau dapat dividen nggak dikenakan pajak gitu loh. Ya, sehingga dire ini ya termasuk salah satu alat ya yang sangat cocok untuk investor yang tidak berorientasi untuk trading atau tidak berorientasi mencetak capital gain di pasar modal. Ya. Nah, tapi tetap aja ya ada namanya resiko berinvestasi di dire. Karena yang namanya properti, ya namanya properti. Properti kan juga artinya ada risikonya kan ya. Yang pertama apa? Satu, rent risk. Ya, rent risk itu adalah risiko gagal bayar dari para penyewa properti atau tenan bila properti berupa mall atau distrik perbelanjaan. Ya, ya dalam artian ya kalau nggak ada yang buka gitu, nggak ada pengunjung, pasti kan orang ada mikir, aku nggak buka kiosku ah. Nah, kalau tutup semua terus nggak ngurusin terus piye? Gitu. Hotel apa lagi ya? Pendapatan murni dari apa namanya pengunjung hotel berapa kalau habis ya. Terus kemudian market value risk dalam artian ya namanya nilai properti. Ingat ya nilai properti itu ya apalagi kayak Solo Grand Mall itu kan ada dua ini kan dua apa klasifikasi kan ya yaitu apa bangunannya dan tanahnya. Tanahnya sih memang akan naik tetapi nilai bangunannya pasti akan turun gitu loh. Nah sekarang tinggal kejar-kejaran aja ya apakah nilai tanahnya naik itu lebih tinggi atau lebih turun ketimbang turunnya nilai dari gedungnya itu ya prinsip akuntansi ya ini ya. Terus kemudian risiko likuiditas ya di mana risiko ini dibagi dua macam. Pertama saat investor akan mencairkan seluruh dananya atau likuidasi sehingga MI harus menjual asetnya sementara kita tahu menjual aset real di properti itu tidak semudah dan cepat menjual aset keuangan di pasar modal. Jadi kalau misalnya ini ya gini, poin A itu dipahami itu seperti ini. Kalau kondisinya ya itu dirinya itu masih aktif di pasar saham,
Kita mau jual saham kita itu bisa, 100% bisa, kapan aja bisa. Tapi kalau ada risiko di mana harus dilikuidasi, seperti tadi ya, seperti apa namanya, X apa namanya, XCIS dan XSP ini, ya itu orang yang terlanjur nanam saham di sana, itu ketika mau diganti rugi atau bahkan ganti untung, ya tetap harus nunggu. Dong, jual aset real kan nggak semudah membalik telapak tangan gitu loh. Ya, kedua, ya ini lebih bersifat market liquidity risk ya. Di mana secara pribadi saya juga sudah merasakan bahwa dire yang ada di EHSG itu sedikit sekali peminatnya, sedikit sekali peminatnya. Ya, di buku kuliah tuh nggak ada, di buku kuliah tuh nggak ada sama sekali. Satu, terus kedua, Bursa Efek Indonesia aja juga udah malas-malasan kalau mau promosiin kayak gini gitu loh. Dan cuma satu apa yang mau dipromosiin gitu loh. Sehingga yang ngenes aja gitu loh. Sehingga hanya orang-orang terpilih aja yang tahu, termasuk saya dan Anda yang nonton ini. Anda tuh termasuk orang-orang terpilih. Saya yakin semua dosen tuh nggak pernah ada yang tahu diri. Yakin. Artinya kalau Anda mendengar dari saya, Anda lebih pintar daripada dosen, siapapun itu. Ya, pasti. Nggak akan ada yang tahu diri itu apa, rate itu apa. Kalaupun tahu paling cuma sekedar konsep doang. Ya. Tuh. Ya. Ya, karena peminat dikit, maka volume transaksi harian itu sangat amat kecil. Atau bahkan hari-hari di mana tidak ada transaksi sama sekali. Saya pernah mengalaminya. Saya ngantri beli, sepi banget. Gak ada transaksi sama sekali gitu loh. Ya, kadang ya apa namanya, ada hari-hari di mana frekuensi jual belinya nol. Ya, nol persis, nol besar. Gak ada transaksi sama sekali. Ada kadang-kadang pas rame, ya biasanya pas rame itu kalau mau bagi dividen langsung rame, langsung naik jret gitu. Oh lah, beli kok pada saat mau dividen tok loh. Kayak gitu. Ya, tapi ya it's fine lah. Dalam artian bagi banyak orang ini adalah resiko. Tapi bagi saya ini bukan resiko bagi saya. Artinya apa ya? Artinya kan kalau semakin banyak orang yang apa namanya tidak mau memperjualbelikan, ya sama aja saya bisa memprediksi dan mengatur strategi saya untuk bisa passive income di atas 6% tiap tahun. Enak. Passive income dari sesuatu yang sifatnya seperti saham dan properti, tidak bayar pajak. Wah, kepuasan macam apa itu? Ya, kepuasan lahir batin istilahnya itu. Bagi saya ya. Oke, jadi video kedua yang apa membahas tentang investasi lain selain reksadana ya. Jadi punya unsur seperti reksadana tapi juga nggak bisa dianggap sebagai reksadana murni. Sudah selesai ya, hanya ada 3, yaitu reksadana terproteksi, kemudian ETF dan dire. Baik, terima kasih sudah menonton video kedua dan juga video pertama saya ya di sebelumnya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk praktik sehari-harinya, dan juga jadi pembelajaran juga untuk mata kuliah pasar modal dan investasi ini. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di video materi yang selanjutnya.